sehingga cita-cita mulia kita sebagai bangsa besar kita bisa buktikan hari ini kita mempunyai perusahaan yang fokus kepada pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia didirikan di Jabar. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Indonesia Battery Corporation atau IBC resmi dibentuk oleh 4 BUMN yang masing-masing memiliki saham sebesar 25%. 4 BUMN yang tergabung dalam perusahaan ini yaitu Mining and Industry Indonesia atau MinID, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, dan PT Aneka Tambang atau Antam. Dilansir dari Kompas.com, Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri BUMN, dilansir dari Asia Nikkei 29 Maret 2021 mengatakan, tahun ini kami akan mulai investasi pengembangan sel baterai. Ini akan langsung melibatkan 4 BUMN di IBC untuk investasi pabrik pembuatan baterai. 2021-2023 akan ada dampak ekonomi yang nyata, karena kami membutuhkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mengatakan perusahaan pengembangan baterai itu ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 140 GWh atau GWh pada 2030. Selain digunakan untuk produksi kendaraan listrik di dalam negeri, sebagian dari produksi baterai tersebut juga berpeluang diekspor ke luar negeri. Sebanyak 50 GWh dari produksi baterai sel ini mungkin akan kami ekspor. Sisanya akan digunakan di industri baterai yang nanti memproduksi kendaraan listrik di Indonesia. Bicara soal investasi, IBC membutuhkan suntikan dana hingga 17 miliar dolar AS atau setara 238 triliun rupiah yang bakal digunakan untuk pembangunan pabrik sampai integrasi bisnis dari hulu ke hilir. Untuk diketahui, dari perusahaan induk yang baru berdiri, setiap perusahaan BUMN bakal memiliki job desk masing-masing. MinID dan Antam akan bertanggung jawab atas penambangan mineral mentah sekaligus mengolahnya. Adapun Pertamina dan PLN akan berperan dalam pembuatan sel baterai dalam kemasan baterai, serta peluncuran stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersebar di Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia bakal dibangun di Jawa Barat pada Agustus 2021. Sebentar lagi, Agustus, pembangunan pabrik 10 giga pertama untuk baterai mobil listrik di Jawa Barat. Kita bikin lagi juga di Jawa Tengah, kata Bahlil ketika memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui YouTube Universitas Citra Bangsa, Sabtu 22 Mei. Ia tidak merinci investasi perusahaan mana yang dikerahkan di Jawa Barat. Namun ia mengatakan investasi pabrik baterai kendaraan listrik yang sedang berjalan berasal dari perusahaan LG, sebesar 9,8 miliar US dollar. Dan Contemporary Amperage Technology Co. atau CATL sebesar 5,2 miliar US dollar. Pihaknya menjelaskan pembangunan pabrik ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel sejak 2019 lalu. Ia mengaku kala itu ia banyak diprotes karena kebijakan tersebut. Semua orang demo, 1,5 bulan saya dihajar. Tapi kalau bukan sekarang kita selesaikan, kapan lagi? Dan apa yang terjadi? Hari ini Indonesia akan jadi satu negara terbesar dalam menyiapkan kepada negara di dunia untuk kontribusi pabrik baterai untuk mobil listrik. Ia mengatakan pelarangan ekspor harus diterapkan karena belajar dari pengalaman sebelumnya. Indonesia kerap tidak cermat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Pihaknya mencontohkan sumber daya kayu, emas, dan batu bara yang terus dikeruk dari alam Indonesia. Namun, hanya habis dijajakan secara mentah ke luar negeri tanpa memberikan nilai tambah. Ikan juga kita paling banyak. Tapi kita juga sudah kalah saing membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Untuk itu, pemerintah kini berupaya melakukan transformasi ekonomi yang memberikan nilai tambah kepada negara. Yakni salah satunya dengan melarang ekspor dan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Diketahui, pemerintah Indonesia sedang getol mendorong industri pabrik baterai listrik di Indonesia. Maret kemarin, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN membentuk holding baterai listrik, Indonesia Battery Corporation atau IBC, yang terdiri dari PT Inalum Persero, PT Antam Persero, dan PT PLN Persero. Sementara LG Energy Solution digadang-gadang mengerahkan investasi untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik di Batang, Jawa Tengah. Hasil survei Presiden Jokowi dinilai publik menjadi kingmaker yang dapat mempengaruhi publik untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden 2024. Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan. Survei sebut Jokowi berpotensi jadi kingmaker Pilpres 2024, ditulis oleh tim Sudut Pandang.
Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Ajang Pilpres 2024 akan berlangsung 3 tahun mendatang. Namun nama-nama yang akan mencalonkan diri bermunculan. Hal itu muncul pasca pengumuman hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Nama-nama tersebut antara lain Prabowo Subianto, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, dan Habib Rizik Syihab. Di luar nama-nama itu muncul juga Hasnaini alias Wanita Emas, Sekretaris Jenderal Laskar Rakyat Jokowi Ridwan Hanafi. Ia mengatakan siapapun berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden. Pihaknya mengatakan siapapun orangnya berhak maju dan didukung di Pilpres 2024. Asalkan kandidat benar-benar didukung masyarakat. Selain itu, dukungan partai politik juga menjadi penting dalam suatu pencalonan di Pilpres, mengingat sistem politik di Indonesia mewajibkan hal itu. Untuk saat ini, Ridwan menyarankan Hasnaini dan kandidat lainnya membuktikan kapasitas masing-masing. Buktikan pengabdian dan perjuangan mereka terhadap nasib rakyat, sehingga pada akhirnya masyarakat menilai mereka layak sebagai capres nanti. Dikutip dari republika.co.id, mayoritas publik mengaku tak setuju dengan adanya amandemen UUD 1945 yang dapat mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal ini diungkapkan dalam hasil survei Akar Rumput Strategi Consulting atau ARSC. Peneliti ARSC Bagus Balki dalam rilis daringnya Sabtu 22 Mei mengatakan mayoritas responden menjawab tidak setuju, yaitu sebesar 69,50%. Kemudian yang setuju 28,68%, yang tidak tahu 1,49%, yang tidak terjawab 0,33%. Jika responden diberi pertanyaan, jika tidak ada amandemen UUD 1945, apakah sebaiknya Jokowi maju kembali menjadi calon wakil presiden? Mayoritas responden tak setuju dengan hal tersebut. Responden mayoritas menjawab tidak setuju sebesar 71,60%. Kemudian setuju dengan pernyataan tersebut 25,37%. Mayoritas responden justru setuju jika Jokowi menyampaikan dukungannya kepada salah satu sosok di Pilpres 2024. Bahkan ia disebut akan menjadi kingmaker dalam kontestasi mendatang. Lembaga survei Akar Rumput Strategi Consulting atau ARSC merilis hasil surveinya yang menyatakan Presiden Joko Widodo dapat mempengaruhi publik dalam menentukan pilihan calon presiden pada 2024. Ia disebut dapat menjadi kingmaker dalam pemilihan presiden mendatang. Hasil survei Presiden Jokowi dinilai publik menjadi kingmaker yang dapat mempengaruhi publik untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden 2024. Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan strategis terjaga estafetnya. Adapun nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan pertama dengan elektabilitas tertinggi sebesar 17,01%. Nama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 14,31%. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di bawahnya dengan 11,25%. Ada 60,66% publik menjawab masih bisa berubah pilihan, kemudian tidak akan berubah sebanyak 31,82%. Pengumpulan data dilakukan sejak 26 April hingga 8 Mei 2021 lewat sambungan telepon untuk responden usia minimum adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Dengan 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan memperhatikan jumlah proporsionalitas antara jumlah sampel dan jumlah pemilih di setiap provinsi. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan hingga 95%.